Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua Jo di channel Padepokan Misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Jangan lupa sebelum gua melanjutkan cerita, subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten pengalaman horor dan channel ini semakin berkembang. Video ini merupakan kelanjutan video dari video sebelumnya yang berjudul Mengapa Kelamin Suamiku Membusuk. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Aku tadi memulai perjalanan hanya berbekal seadanya. Sebuah tas berisi uang tabungan untuk upah tabib dan biaya makan di jalan. Tak lupa korek api, beberapa potong kayu untuk persiapan obor, dan sebuah pisau kecil. Mencari tabib atau dukun bukanlah perkara mudah, karena orang pinter akan selalu meninggal satu persatu. Persaingan antar ilmu dalam sangat ketat, jadi sangat dimungkinkan untuk melakukan cara kotor untuk menarik simpati masyarakat dari kampung ke kampung. Dalam bulan ini saja ada 2 dukun meninggal dunia. Celakanya lagi, 2 dukun itu berasal dari kampung kami. Keduanya ditemukan meregang nyawa dengan mengenaskan. Terdapat luka sebesar benang yang membuat lehernya berwarna merah seukuran benang itu. Pernah ku dengar cerita dari orang kampung kalau sebenarnya benang itu sudah memutus leher sang dukun secara gaib. Betapa mengerikannya profesi seperti itu. Perjalanan menuju daerah seberang cukup jauh, 2 jam dengan berjalan kaki. Tentunya akan lebih cepat jika naik kereta kuda. Sayangnya, mana ada kereta kuda yang lewat jam segini. Aku terus berjalan hanya berbekalkan obor tanpa rasa takut. Satu-satunya hal yang paling mengerikan bagiku adalah melihat penderitaan Bapak. Ya, semua ini demi Bapak. Di mana bisa kutemukan kereta jam segini untuk menumpang sebentar sampai perbatasan kampung seberang, gumamku seorang diri. Entah dari mana datangnya ada suara khas kereta kuda melintas. Aku memutar kepala untuk mencari sumber suara itu. Tepat di sebelah kanan jalan setapak, ternyata memang ada kereta lewat. Cukup mengherankan mengapa hanya ada seorang wanita di dalamnya. Ia berpakaian ala kerajaan lengkap dengan mahkota dan perhiasan lengkap lainnya. Ada asap selama perjalanan. Apa mungkin ada kabut ya? Siapa wanita itu? Tidak takut menempuh perjalanan sendirian. Kala kereta makin mendekat, aku lebih menunduk dan mematikan obor sementara agar tidak terlihat olehnya. Ada firasat tidak enak. Aku meyakini kalau dia bukanlah manusia. Bukan sekali 2 kali mitos tentang munculnya wanita berkuda itu terdengar. Rupanya memang benar adanya. Sekujur tubuh merinding bersamaan menyengatnya bau bunga melati menusuk hidung. Dia sudah pergi. Aku menghela nafas lega dan berniat kembali meneruskan perjalanan. Aku tidak pergi. Terdengar suara wanita tepat telinga kananku. Siapa yang bersuara itu? Sesaat ku edarkan pandangan ke seluruh hutan, tak ada siapapun di sini. Kereta tadi hilang kemana? Barusan kulihat masih di jalan sana, menghilang tanpa jejak. Aneh sekali. Mana mungkin mata ini salah melihat. Rambut bagian tengkuk langsung meremang lagi. Bismillah. Aku hanya ingin numpang lewat. Tolong jangan ganggu aku, ujarku sesaat sebelum kembali menyalakan obor. Tak terasa waktu berlalu, kini aku sudah sampai di perbatasan 2 kampung seberang. Sepertinya sudah hampir subuh. Perjalanan malam membuatku sedikit kebingungan mengingat jalan yang hendak ditempuh tadinya. Akan tetapi semua berjalan dengan baik. Orang kampung terbiasa berjalan kaki berjam-jam, apalagi dari kalangan masyarakat biasa seperti kami. Makin dekat terdengar suara kegaduhan, suara tembak yang saling memukul, suara dentingan gesekan pisau.
Juga terdengar suara anak panah yang menusuk sasarannya. Teriakan-teriakan tak henti-henti saling tersahut. Aku langsung menyadari satu hal. Kedua kampung ini kembali bertikai. Pertikaian perebutan wilayah adalah hal yang tidak pernah selesai sejak dulunya. Kedua kubu tidak ada yang ingin berdamai dan terus mengambil jalur menumpahkan darah. Ada sebuah teriakan, "Ah!" Seorang berteriak. Seorang itu berteriak untuk terakhir kalinya sebelum racun pada panah yang melukainya menghabisi nyawanya. Akankah aku pulang masih bernyawa? Suara genderang khas pertanda saling serang antar dua kubu terus dibunyikan berdebu-debu. Beberapa obor rupanya memang disiapkan untuk menerangi pertikaian. Sangat berambisi hanya gara-gara perebutan wilayah kampung. Satu kata untukku saat ini, mati. Pertikaian dua kubu ini tidak memandang bulu. Semuanya akan dibunuh tanpa ampun. Apalagi dayaku dengan sebilah pisau kecil ini. Adakah bisa melawan senjata mereka? Tiada yang akan selamat kecuali dalam kehendak Tuhan. Aku hanya bisa bersembunyi di antara semak, diam-diam menyaksikan situasi pertikaian dengan jantung yang berdetak tak karuan. Sakit sekali menahannya. Bagaimana caranya bisa menemukan tabib kalau begini? Kasihan bapak. Benda apa ini? Gumamku pelan kala mendapati sesuatu berlendir terlimpar dan tepat mengenai pucuk kepala. Setelah kuraba rasanya lembut, bak agar-agar cincau. Hanya saja baunya sangat amis. Tuhan, ini organ tubuh manusia. Aku menahan mual sekuat tenaga agar tidak ketahuan. Karena ada beberapa orang yang sedang bertikai mendatangi tempatku bersembunyi. Maju kau, jangan jadi pecundang. Kau itu yang pecundang. Aku tidak pernah takut walaupun harus mati. Bahkan jadi korban purnama gelap sekalipun. Balasnya sambil terus saling serang dengan tombak. Aku tidak sepenuhnya percaya dengan purnama gelap. Jika memang purnama gelap itu ada, aku siap mati sekarang, tegasnya. Sambil berusaha menusuk lawan bicaranya dengan ujung tombak. Aku menyaksikan dengan penuh ketakutan. Segera kau akan dapat balasan karena sudah meragukan sejarah daerah ini. Matilah kau. Tiba-tiba ada sesuatu yang besar lewat sambil terbang. Kedatangannya sambil mengeluarnya bau khas kulit ular yang dibakar. Benda apa itu? Saking kilatnya aku tak tahu apa itu. Tanpa ada sebabnya, lelaki yang meragukan akan adanya purnama gelap itu langsung terbelah jadi dua bagian. Lawan pertikaiannya langsung berlari karena ketakutan. Ini semua bagaikan mimpi. Siapa lagi yang datang? Aku melihat seseorang yang berlari dari pohon ke pohon untuk bersembunyi. Ia menggendong sesuatu di tangannya. Itu bayi. Sepertinya itu memang bayi. Ya, ia tak tahu keberadaanku di sini. Ia ikut masuk semak-semak. Siapa kau? Suaranya meninggi karena ketakutan. Ternyata seorang wanita. Wanita itu menyamar jadi lelaki. Ia memakai belangkon di kepala. Aku mencegahnya saat ingin pergi karena telinga ini sudah mendengar derap langkah kaki pasukan menuju ke sini. Jangan takut wahai Nyai. Aku bukanlah berasal dari mereka yang bertikai. Asalku dari kampung Rimbe. Tolonglah aku. Bawalah bayi ini ikut bersamamu. Antarkan dia pada bapaknya. Namanya Ki Jogo, seorang tabib. Pintanya dengan penuh harap sambil menyerahkan bayi itu dalam gendongannya. Astaga, mana harus kubawa bayi ini? Tapi aku merasa senang karena ia sebutkan kalau suaminya adalah seorang tabib. Aku semangat dalam dada berkobar. Ingat bapak. Di mana rumahnya dan kampungnya itu? Aku bertanya untuk memastikan alamatnya. Cepat bawa bayi ini. Kita sudah terkepung. Cepat lari. Aku akan menghalau mereka. Jangan pikirkan nyawaku. Asal bayi itu selamat. Benar saja, pasukan berbambu runcing hanya berjarak beberapa meter dari semak ini. Sebentar lagi hari akan siang.
tapi suasananya tetap mengerikan. Mayat bergelimpangan di sini. Wanita itu berlari ke arah selatan untuk mengalihkan perhatian mereka. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung berlari sekuat tenaga menerobos hutan tanpa tahu arah tujuan. Ada amanah besar yang kuemban saat ini, lebih besar daripada sekedar menjaga nyawa sendiri. Keselamatan bayi tak berdosa ini membuatku lari makin kencang. Ibunya telah rela kehilangan nyawa demi dia. Air mataku keluar, tak lagi dapat bertahan. Beberapa menit kami berdua menerobos hutan. Bayi itu yang tadinya hanya diam pun kini menangis. Aku yakin saat ini nyawa ibunya telah tiada. Ia dapat merasakan kehilangan itu dari jiwanya. Terus setelah itu ada suara, "Berhenti, berhenti, jangan sampai tombak ini menembus punggungmu." Itulah tadi video part 2-nya. Untuk video yang part 3-nya, kalian bisa tonton video selanjutnya di channel Padepokan Misteri. Sampai di sini dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.